Baik, kita akan kerjakan tugas matematika yang dikirim di grup Facebook Matematika Indonesia, grup Facebook Matematika Indonesia. Soal yang dikirim adalah soal bentuk matriks. Soal matriks, nomornya yang diberikan nomor 6. Ada dua matriks, yaitu diketahui dua buah matriks. Dua buah matriks, yaitu matriks A sama dengan matriks A, entry-entrynya adalah 2, negatif 5, kemudian negatif 5, kemudian 12. Matriks B, entry-entrynya adalah 1, negatif 1, negatif 2, dan juga 1. Sehingga kita peroleh ditanya bagaimana jika A itu skalar A dikali dengan matriks A dikali matriks B, kemudian diinverskan. Kemudian yang B itu bagaimana kalau skalar A dikali matriks A, skalar 2 dikali matriks A dikurang skalar B kali matriks A. Ini matriks 2 kali B. Ini B. 2 kali matriks B dikurang 3 kali matriks A, kemudian diinverskan. Bagaimana dengan C? C adalah matriks dari skalar 2 dikali matriks A ditambah dengan B, kemudian diinverskan. Nah, yang bagian D, matriks dari A inverse dikali matriks B ditambah 3 kali matriks A, diinverskan. Oke, kita akan lakukan penyelesaian. Kita lakukan penyelesaian untuk bagian A. Bagian A adalah 3 kali matriks A dikali matriks B, kemudian diinverskan. Kita bisa cari matriks A kali matriks B dulu, kemudian baru dikali dengan skalarnya. A kali B itu sama dengan matriks A-nya 2, negatif 5, negatif 5, dan juga 12. Dikali matriks B-nya adalah 1, negatif 1, negatif 2, dan juga 1. Oke. Berarti 2 kali 1 ditambah negatif 5 dikali dengan negatif 1, kemudian negatif 5 dikali dengan 1 ditambah dengan 12 dikali dengan negatif 1. Untuk entry yang pertama, dan entry yang kedua adalah kita sudah gunakan kolom pertama. Kita pindah ke kolom kedua, berarti kita kalikan 2 kali negatif 2 ditambah negatif 5 dikali dengan positif 1. Negatif 5
dikali dengan negatif 2 ditambah dengan 12 negatif 5 dikali positif negatif 2 ditambah dengan 12 kali 1. Sehingga kita peroleh di sini kita uraikan, berarti kita peroleh 2 kali 1 2 ditambah negatif kali negatif positif 5 kali 1 5 negatif 5 12 dikali dengan negatif 1 berarti sini ditambah dengan negatif 12. Kemudian negatif 4 ditambah dengan negatif 5. Kemudian min kali min plus 5 kali 2 10 ditambah 12. Sehingga kita peroleh di sini 2 tambah 5 7 min 5 tambah min 12 berarti min 17 min 4 tambah min 5 min 9 10 tambah 12 berarti 22. Nah, ini adalah matriks A dikali dengan matriks B. Kemudian matriks A kali matriks B ini dikali lagi dengan skalar 3. Berarti 3 kali A. 3 kali matriks A kali B berarti 3 dikali 7 dikali negatif 17 dikali 9 dikali 66. Berarti kita peroleh 21 1 negatif 51. 3 kali 9 27. Oh, sini 22. 3 kali 22 sini berarti 66. 21 9 kali 3 sini 27. Jadi kita punya hasil adalah 7 negatif 9 negatif 9 berarti sini negatif 27. Kemudian negatif 51 dan positif 66. Ini adalah hasil dari 3 kali A kali B. Sekarang kita hitung lagi 3 kali A kali B diinverskan. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan determinan 3 kali matriks B. Dikali adjoin dari 3 kali A kali B. Itu sama dengan 1 dibagi dengan ini. 21 dikali 66 dikurang dengan negatif 51 dikali dengan negatif 27. Dikali dengan adjoin A-nya. Adjoin A-nya bagaimana? Kita lihat sini. Nilai adjoin itu adalah adjoin dari ini, kalau matriks A kali B ini adjoin dari 3 AB atau kita bisa tulis 3 adjoin dari 21 negatif 51 negatif 27 dan juga 66 itu adalah 66 pindah menjadi A11, 21 ini pindah menjadi A22. Setelah pindah, yang ini dikali lagi dengan negatif, berarti sini 27, kemudian lagi dikali dengan negatif 51. Oke. Setelah seperti ini, berarti kita punya adalah 66 positif 27
positif 51 dan juga 22. Oke. Itu adalah dua puluh satu. Jadi 66. Kita koreksi dulu ya. Kita ada salah di mana. 66 positif 27 positif 51. Di sini 21 berarti sini 21 21 21. Oh, sini 21. Nah, oke. Sudah 21. Jadi 66, 27, 51 dan 21. Oke, sekarang kita tuliskan. Adjoin 3AB adalah adjoin 3 kali matriks A kali matriks B. Yang ini ada ini ya. Sehingga kita kalikan dengan 66, 27, 51, dan juga 21. Kemudian kita kalikan lagi. 1 dibagi dengan 21 dikali dengan 66 kita peroleh 1386. Dikurang min kali min plus 51 dikali dengan 27 kita peroleh 1377. 1377 berarti dikali lagi dengan 66, 27, 51, dan juga 21. Kita lanjut lagi di sini 1 dibagi dengan 1300. 13 habis. 86 dikurang ini berarti 9. Dikali dengan 66, 21, 27, 51, dan juga 21. Sehingga kita uraikan lagi di sini. Kita peroleh skalar yang diperolehnya di 1/9 dikali ke dalam matriks, sehingga kita peroleh 66 dibagi dengan 9, 27 dibagi dengan 9, 51 dibagi dengan 9, 21 dibagi dengan 9. Nah, kita uraikan lagi. Semua kalau sudah dibagi dengan 9 berarti kita perkecil. 66 itu bisa kita bagi dengan 66 ini bisa kita bagi dengan 3. Ini juga bisa kita bagi dengan 3. 29 bisa dibagi dengan 7. 21 sehingga di sini kita peroleh 22 per 3 atau 27 bagi 9 sini 3. Kemudian sini 51 per 9 di sini 21 per 9. Apakah masih bisa diperkecil lagi? Bisa. Kalau kita mau sampai di sini berarti sampai di sini saja. Kalau kita mau perkecil lagi berarti kita hanya bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Kalau kita ubah ke dalam pecahan campuran berarti 3 kali 7 ditambah 1. 3 kali 7, 21 tambah 1, 22. Kemudian yang berikut 9 dikali dengan 5, 45 ditambah dengan 6. Kemudian sini 3. Berikut lagi kalau 2 kali 9, sini 9 dikali lagi dengan 2
ditambah dengan 3 peroleh 21. Oh, ternyata ini bisa diperkecil lagi. Berarti 7, 1/3 dikali 3. Ini 5, berarti 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, berarti 3. Sini 2. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Nah, berarti kalau kita ubah ke dalam pecahan campuran yang lebih sederhana, berarti entry A11 itu 7 1/3, yang nomor entry A12 3, entry A21 itu 5 2/3. Ini kita bisa bilang menjadi A21, ini kita bisa bilang menjadi A22, ini menjadi A11, ini menjadi A12. Artinya apa? A itu sama dengan A11, A12, A21, A22. Kemudian kalau kita sudah punya inverse seperti begini, matriks A, maka kita bisa bilang bahwa inverse yang kita peroleh dari hasil inverse yang kita mau peroleh yaitu 3, jadi 3 kali matriks A diinverskan, itu hasilnya adalah 7 1/3, kemudian 3, 5, 2/3, kemudian 2, 1/3. Oke, ini adalah hasil untuk bagian yang pertama. Yang pertama sudah kita kerjakan. Tinggal yang berikut adalah matriks dari B, C, dan D. Semua diminta kita cari inverse. Berarti kita hapus ini dulu. Kita kerjakan yang bagian B. Kalau bagian B itu kita diminta untuk cari matriks dari skalar 2 kali matriks B dikurang 3 kali matriks A, kemudian diinverskan. Nah, kita ketahui bahwa matriks A itu sama dengan 2, negatif 5, kemudian negatif 5, 12, kemudian matriks B-nya itu 1, negatif 1, kemudian negatif 2, dan juga positif 1. Berarti kalau kita selesaikan dengan skalarnya lebih dulu, kita kasih tanda bintang supaya kita tahu. 2 kali matriks B itu sama dengan 2 dikali dengan 1, negatif 1, negatif 2, dan juga 1. Kita peroleh 2 kali 1, 2, 2 kali negatif 2, 4, 2 kali negatif 1, negatif 2, 2 kali 1, 2. Kemudian yang berikut 3 kali A. Berarti 3 dikali dengan matriks A-nya 2, negatif 5, negatif 5, dan juga 12. Sehingga kita peroleh di sini adalah 3 kali 2, 6, 3 kali negatif 5, negatif 15, 3 kali negatif 5, negatif 15, 3 kali 12 berarti 36. Oke, kita sudah perlu perkalian, berarti tinggal kita selesaikan 2 kali matriks A dikali matriks 2 kali matriks B dikurang 3 kali matriks A sama dengan di sini 2
negatif 2, negatif 4, 2. Dikurang di sini 6, negatif 15, negatif 15, dan 36. Sehingga kita peroleh 2 dikurang 6, negatif 4 dikurang negatif 15, negatif 2 dikurang negatif 15, kemudian 2 dikurang dengan 36. Kita uraikan lagi 2 kurang negatif 4 itu 2 dikurang negatif 6 itu negatif 4. Nah, 2 min kali min itu plus. Berarti dibayar hutang 2 kita peroleh 13. Negatif kali negatif positif. Berarti kita peroleh sini 11. 2 dikurang dengan 36 berarti kita peroleh sini negatif 34. Oke. Jadi negatif 4, 11, 13 dan juga negatif 34. Ini adalah matriks dari 2 kali A dikurang 3 kali 2 kali B dikurang 3 kali A. Oke. Sekarang kita cari. Kita lanjut di sini. 2 kali B dikurang 3 kali A. Kita inverskan, maka kita peroleh negatif 4 dikali dengan 13, 11, dan juga negatif 13. Inversnya bagaimana? Kita tahu bahwa rumus invers itu adalah kalau misalnya ini adalah matriks A, berarti A inverse itu sama dengan 1 dibagi dengan determinan A dikali dengan ADJA atau adjoint A. Sehingga kalau kita lihat determinan A ini itu bisa kita tulis menjadi 2 kali matriks B dikurang 3A. Ini juga A ini bisa kita tulis menjadi 2 kali B dikurang 3 kali A. Nah, berarti kalau kita selesaikan, kita peroleh ini menjadi D. 2B dikurang 3A. Sama dengan di sini negatif 4 dikali dengan negatif 34 dikurang dengan 13 dikali dengan 11. Sehingga kalau kita uraikan, kita peroleh di sini 4 dikali dengan 34, 136 dikurang dengan 11 kali 13, 143. Atau kita peroleh negatif 7. 136, 143, 13. Oke. Berarti ketika kita sudah perlu determinannya, nah adjointnya bagaimana? Kalau adjoint dari 2 kali B dikurang 3 kali A itu sama dengan ini. Negatif 34 pindah menjadi entry A11, negatif 4 pindah menjadi entry A22.
Kemudian bagaimana dengan entry yang sisanya? Entry sisanya tinggal kita tambahkan dengan negatif. Berarti sini 11 menjadi negatif, 13 juga menjadi negatif. Nah, semuanya yang sudah negatif baru kita tulis. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Berarti kita peroleh di sini 1 dibagi dengan negatif 7 dikali dengan negatif 34, negatif 11, kemudian negatif 30, negatif 13 dikali dengan negatif 4. Sehingga kita selesaikan, ini menjadi min 13 kali 7 berarti 1/7 berarti positif 34 dibagi dengan 7. Kemudian sini positif 11 dibagi dengan 7. Habis ini positif 13 dibagi dengan 7. Kemudian di sini positif 4 dibagi dengan 7. Oke. Kalau kita mau perkecil berarti hanya cuma ini saya bisa diperkecil. Karena kalau kita mau perkecil lagi sudah tidak bisa. Karena 7 kali 2 sudah 14. Ini sudah yang paling sederhana, ini juga paling sederhana, juga paling sederhana. Kalau ini masih bisa disederhanakan berarti 7 dikali 4 ditambah 6. Sisanya mengikuti saja 11/7, kemudian 13/7, kemudian 4/7. Oke. Jadi kita punya kesimpulan jadi 2 kali B dikurang 3 kali A. Artinya 2 kali matriks B dikurang 3 kali matriks A. Kemudian diinverskan. Inversnya itu sama dengan 4, 6/7, 11/7, dan 13/7, dan sini 4/7. Oke, ini adalah untuk bagian B. Sekarang kita pindah kerjakan yang bagian C. Kita hapus ini dulu. Yang bagian C. Bagian C itu 2 kali matriks A ditambah dengan B, kemudian kita inverskan. Diketahui matriks A masih sama ya seperti soal. Nanti kalau kalian mau lihat soal berarti di awal video. Entry 2, negatif 5, negatif 5, kemudian 12. Yang B-nya 1, negatif 1, negatif 2, dan juga positif 1. Kalau kita hitung, kita hitung sendiri-sendiri dulu. 2 dikali dengan matriks A. Sehingga 2 kali matriks A, 2, negatif 5, negatif 5, 12. Sama dengan di sini 2 kali 2, 4, 2 kali negatif 5, 10, 2 kali negatif 5, kita peroleh 10, 2 kali 12, 24. Ini nomor yang bagian C. Jadi sini 10, 2A tambah B. Kemudian kita inverskan. Oke, 4, negatif 10, negatif 10, 24. Kemudian bagaimana kalau sudah 2 kali A, kemudian yang berikut adalah matriks B.
Matriks B itu cuma matriks B yang ada pada soal saja. Sini kita peroleh 1, negatif 1, negatif 2, dan juga 1. Kita uraikan berarti 2A ditambah B itu sama dengan, nah 2A-nya berapa? 2A-nya 4, negatif 10, negatif 10, dan juga 24. Ditambah dengan B-nya berapa? B-nya 1, negatif 2, 1, dan 1. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini 4 tambah 1, negatif 10, ditambah negatif 2. Negatif 10 ditambah dengan 1, 24, tambah dengan 1. Sehingga kita peroleh di sini 4 tambah 1, 5. 10 tambah 1 berarti min 9. 10 tambah min 10 tambah min 2 berarti min 12. 24 tambah 1 berarti 25. Oke. Kita sudah peroleh sini adalah hasil dari 2A ditambah dengan B. Kemudian ini kita inverskan lagi, berarti kita peroleh kita bisa tulis A 2A tambah B itu sama dengan misalnya menjadi D 2A tambah B berarti 5 kali 25 dikurang dengan negatif 12 dikali dengan negatif 9. Sehingga kalau 5 dikali dengan 25 kita peroleh 125. Dikurang min kali min itu plus. Kemudian 12 dikali dengan 9 kita peroleh 108. Sehingga di sini 125 dikurang dengan 108 kita peroleh 17. Oke, ini adalah determinan A. Determinan 2A tambah B. Kemudian kalau sudah kita dapat determinannya, berarti selanjutnya kita cari adjoin. Kalau adjoin kan tinggal kita bolak-balik saja. Kalau kita selesaikan adjoin untuk 2A tambah B, berarti adjoinnya 25 pindah ke sini menjadi A11, 5 pindah menjadi A22. Ini negatif kita kalikan dengan negatif 12, negatif dikali dengan negatif 9. Sehingga kita peroleh di sini 25 negatif 12 ini 9 ini 5. Oke. Ini adalah join, berarti kita bisa masukkan dalam rumus sama dengan 1 dibagi dengan determinannya 17 dikali adjoinnya 25, 9, 12, dan juga 5. Berarti kita kalikan lagi, berarti 25 per 17, 9 per 17, 12 per 17,
dan 5/17. Oke, ini adalah dia punya invers, atau kita bisa tulis 2A tambah B dikali dengan inversnya. Diinverskan. Oke, itu adalah hasilnya. Kemudian kita pindah ke bagian C. Kita pindah ke bagian C, berarti kita hapus yang ini. Kita pindah ke C. Ke bagian C sudah, kita pindah ke bagian D. Tadi untuk yang D kita disuruh hitung bagaimana kalau A inverse itu kita kalikan dengan matriks B ditambah dengan 3 kali matriks A. Kemudian kita inverskan. Oke. Kita bisa cari matriks A dulu. Diketahui matriks A-nya tadi entry-entrynya adalah 2, -5, -5, dan juga 12. Kemudian B-nya itu adalah 1, -1, -2, dan juga 1. Kalau kita punya A inverse berarti 1 sama dengan 1 dibagi det A dikali adjoin A. Kita punya 1 dibagi 1 kali 1 dikurang -1 dikali -2. Sehingga kita peroleh 1 dibagi 1 kali 1, 1. Min kali min plus, tapi sini min berarti sini 2. Sama dengan 1 dibagi -1 kurang 2 -1. Nah, kita lupa tulis adjoin A. Adjoin A berarti di sini 12. Kemudian di sini 2. Kita pindah di sini negatif 5. Sini negatif 5. Sehingga kalau kita uraikan berarti di sini 12 positif 5 menjadi 2. Kalau kita uraikan lagi berarti sini negatif 1 dikali dengan 12, 5, 5, 2. Atau hasilnya adalah negatif 12, negatif 5, negatif 5, dan juga negatif 2. Oke. Itu adalah matriks dari A inverse bagian C. Sekarang bagaimana dengan matriks dari B ditambah 3A. Ini kita punya inverse, ya. Kita punya inverse, kemudian sekarang B tambah 3A. Kita bisa langsung kerjakan. Tanpa satu-satu kita kerjakan. Di B tambah 3A itu sama dengan matriks B-nya kita punya 1, negatif 1, negatif 2, 1. Ditambah dengan 3 kali B. 3 kali B-nya berarti B-nya 3 kali A. A-nya 2, negatif 5, 2, negatif 5, negatif 5, kemudian 12. Kita uraikan berarti 1,
negatif 2, negatif 1, 1. Ditambah dengan 3 kali 2, 6. 3 kali 15. 3 kali 15. 3 kali negatif 5 berarti sini 15. Sini negatif 15. Sini menjadi 36. Oke. 6 negatif 15, 15 dan juga 36, 1, negatif 2, negatif 1, 1. Kita uraikan berarti 1 ditambah 6, negatif 2 ditambah dengan negatif 15, negatif 1 ditambah dengan negatif 15, berarti 1 ditambah dengan 36. Sehingga kita perlu 1 tambah 6, sini 7. Di sini menjadi min tambah min berarti naik min 16. Min tambah min naik berarti min 17. 1 ditambah 7 berarti 36. Oke, jadi 7, negatif 17, negatif 16, dan juga positif 37. Oke, sekarang kita diminta untuk inverskan. Kalau kita tulis rumusnya kan berarti B tambah 3A, inversnya itu sama dengan 1 dibagi dengan B ditambah 3 kali A. Ini kita bisa pakai tanda determinan yang begini, kemudian dikali dengan adjoin dari B ditambah dengan 3 kali A. Berarti kita punya sini, kita hitung determinannya coba. Determinan B ditambah 3 kali A. 3 kali A itu sama dengan 7 dikali 37 dikurang negatif 16 dikali negatif 17. Sehingga kita peroleh 7 kali 17, 119. Terus min kali min itu plus. Sedangkan 16 dikali 17 kita peroleh 272. Nah, kemudian baru kita kurangkan 119 dikurang dengan 272 itu negatif 153. 7 dikali dengan 37. 7 dikali dengan 37. Oh, kita ada salah di sini. Oke, kita perbaiki dulu. 7 dikali 37 berarti kita peroleh sini 259. Min kali min itu plus. Tadi 16 kali 17 itu kita peroleh 272. 272. Sehingga baru kita uraikan 259 dikurang dengan 272. Nah, sini baru kita peroleh negatif 13. Sehingga kita peroleh di sini 1 dibagi dengan negatif 13 dikali dengan adjoinnya, berarti adjoin dari B tambah A berarti sini 37. Kemudian di sini 7. Di sini menjadi negatif.
negatif 17, negatif, negatif 16, kemudian baru kita uraikan lagi 1, ini menjadi 13 dikali dengan 37, positif, positif 16, positif 17, positif 7. 37, 17, 16, dan juga 7. Kalau kita uraikan lagi, kita kalikan dengan seperdetnya, berarti kita peroleh negatif 37 dibagi dengan 13. Ini negatif 17 dibagi dengan 13. Di sini negatif 16 dibagi dengan 13. Sini negatif 7 dibagi dengan 13. Oke. Cuma di sepertujuh ini adalah B tambah 3A. Oke, jadi kita peroleh A inversnya negatif 12, negatif 5, negatif 5, negatif 2, dan B tambah 3A diinverskan itu negatif 37 per 13, negatif 17 per 13, 16 per 13, dan 7 per 13. Nah, kita pindah ke perkaliannya. Oke, kita bersihkan dulu. Kalian ingat ya? Oke, kita bersihkan baru kita hitung hasil perkaliannya. Nah, tadi kita sudah selesaikan, diketahui A inverse tadi kita peroleh adalah di sini A inverse itu sama dengan negatif 12 dikali dengan kemudian pentrinya negatif 12, negatif 5, negatif 5, kemudian negatif 2. Kemudian matriks dari B tambah 3 kali matriks A, kemudian kita inverskan itu. Jadi kita perlu hasil sebelumnya yang kita peroleh adalah negatif 37 dibagi dengan 13. Kemudian negatif 17 dibagi dengan 13. Negatif 16 dibagi dengan 13. Negatif 17 kita bagi dengan 13. Oke. Nah, hasil ini sekarang kita lakukan perkalian. A inverse dikali dengan B tambah 3 kali A. Ini diinverskan itu sama dengan negatif 12, negatif 5, negatif 5, negatif 2. Dikali dengan negatif 37 dibagi dengan 13, negatif 17 dibagi dengan 13, negatif 16 dibagi dengan 13, negatif 17 dibagi dengan 13. Oke, ini kita kalikan ke muka D lebih dulu baru kemudian di bagian sebelah ini. Caranya langsung saja kita hitung. Kita hitung satu-satu ya. Negatif 12
dikali dengan negatif 37 dibagi dengan 13 ditambah dengan negatif 5 dikali dengan negatif 16 dibagi dengan 13. Kemudian ini sudah, ini lagi. Negatif 5 dikali dengan negatif 30. Ini. Negatif 37 dibagi 13. Ditambah negatif 2 dikali dengan negatif 16 dibagi dengan 13. Oke, ini untuk entry yang pertama, baris pertama, kolom pertama dan baris pertama. Kemudian baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris pertama. A21 ya. Kemudian yang berikut di sini berarti ini sudah. Berarti kita peroleh negatif 12 dikali dengan negatif 17 dibagi 13. Kemudian ditambah dengan negatif 5 dikali dengan negatif 17 dibagi 13. Kemudian yang berikut negatif 5 dikali dengan negatif 17 dibagi dengan 13. Ditambah dengan negatif 2 dikali dengan negatif 17 dibagi dengan 13. Oke. Sudah, sekarang kita uraikan. Berarti di sini 12 dikali dengan 17 dibagi dengan 13. Min kali min plus berarti ditambah 5 dikali 16 dibagi dengan 13. Kita uraikan dulu, kita lihat mana yang bisa disederhanakan. 5 dikali dengan 37 dibagi dengan 13. Ditambah min kali min plus 2 kali 16 dibagi dengan 13. Kemudian min kali min plus berarti 12 dikali 17 dibagi 13 ditambah 5 dikali 17 dibagi dengan 13. Sini berarti 5 dikali 17 dibagi 13 ditambah 2 dikali 17 dibagi dengan 13. Oke. Kemudian kalau kita selesaikan lagi berarti di sini 12 dikali dengan di sini 37. 37 kita peroleh 444. Kemudian ditambah dengan 2 kali 5 kali 16 berarti kita perlu 80. Penyebutnya sama berarti langsung kita tulis 13. Kemudian berikut 12 kali 17 berarti 204 dibagi dengan ditambah dengan 5 kali 7 35. Terus dibagi dengan kedua pembilang dibagi dengan 13. Kemudian 5 kali 17 kita boleh 185 ditambah 32. 2 kali 32 sama-sama dibagi dengan 13. Kemudian 85
ditambah dengan 14. 2 kali sini 2 kali 7. Coba tadi kita peroleh di sini. Oh, saya sini 7. 33, 37 per 13, 17 per 13, 16 per 13, sini 7 per 13. Sini ya. Di sini 7. Kalau di sini 7 kita koreksi dulu. Kalau sini 7 berarti di sini juga 7. Berarti yang dikali dengan 7 semua kita ubah. Yang kita tadi tulis 37. 12, min 12. Sini 17. 17. Coba. 12 kali ini ditambah dengan ini kali ini ditambah dengan ini kali ini. Nah, ini dikali ini. Kemudian ini kali ini min 12 kali min 37 per 13 ditambah dengan min 5 kali 16 per 13. Kemudian bawah min 5 ini oke, ini selesai. Dan kita pindah min 12 kali 17 per 13 ditambah min 5 kali 7 per 13. Oke. Berarti di sini kemudian di sini juga berarti 7 per 13 kan, berarti karena di sini min 12 min 5 dikali 17 per 13, kemudian min 2 dikali dengan per 13, berarti 7. Tinggal kita ubah sini 16 berarti yang ujung sini menjadi sini 7, di sini juga 7. Sehingga 85 tambah 14 kita bagikan sini dengan 13. Oke. Kalau kita sudah dapat seperti ini, kita naik ke atas ini berarti sama dengan 444 tambah 80 kita peroleh di sini 524 dibagi dengan 13. Kemudian berikutnya 239 dibagi dengan 13. Kemudian 217 dibagi dengan 13. Yang berikut 99 dibagi dengan 13. Nah, semua ini dapat dari mana? 440 tambah 80, 185 ditambah 32, 204 ditambah dengan 35, kemudian 85 ditambah dengan 14. Oke. Ini hasilnya, nah hasilnya masih bisa kita sederhanakan. Sebenarnya kalau kalian mau dalam pecahan biasa ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa ubah dalam pecahan campuran ya mengapa tidak. Berarti 13 kali 40 ditambah 4. Kemudian 13 dikali 10 ditambah 9. Kemudian 13 dikali dengan 16 ditambah 9. 13 dikali dengan 91 ditambah 13 kali 9 itu 200. 13 kali 9 ditambah dengan 8. Oke. Nah, jadi kita punya kesimpulan. Jadi A inverse dikali dengan B tambah 3 kali A diinverskan, kita peroleh hasilnya adalah 44 per 13. 10, 9 per 13. 16, 9 per 13. Kemudian 9, 8 per 13.
Oke. Ini adalah soal yang tadi sudah kita kerjakan. Yang punya tugas di Facebook ini yang sudah saya kerjakan, kalau punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentar, dan juga share. Terima kasih dan sampai ketemu di tugas-tugas berikutnya.